Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah Tiapon. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai metode fenomenologi. Di sini metode fenomenologi adalah pendekatan dalam penelitian yang berfokus pada pemahaman pengalaman subjek individu. Dalam konteks teknik ini, analisis data fenomenologi mengutamakan pemahaman mendalam terhadap pengalaman hidup seseorang dan bagaimana mereka mengartikan dunia di sekitar mereka. Metode ini banyak digunakan dengan ilmu sosial psikologi untuk menggali makna dan pemahaman mendalam tentang pengalaman manusia. Nah, berikut ini adalah penjelasan lengkap mengenai materi teknik analisis data dengan menggunakan metode fenomenologi. Nah, yang pertama, pengertian fenomenologi. Fenomenologi adalah suatu aliran filsafat yang pertama kali dikembangkan oleh Edmund Husserl pada awal abad ke-20. Fokus utama fenomenologi adalah untuk memahami pengalaman langsung dari individu tanpa mengaitkan atau menafsirkan dengan teori atau konsep yang sudah ada sebelumnya. Fenomenologi mencoba mengungkap esensi dari pengalaman subjektif, yaitu bagaimana seseorang mengalami dan memahami dunia mereka. Selanjutnya tuh ada konsep dasar analisis data fenomenologi. Sebelum masuk ke teknik analisis, penting memahami konsep dasar menjadi pijakan dalam fenomenologi. Yang pertama tuh intensionalitas. Kesadaran manusia selalu tertuju pada suatu objek atau pengalaman tertentu. Esensi fenomena atau fokus utama adalah menemukan inti atau makna mendasar dari pengalaman. Bracketing. Peneliti harus menunda prasangka atau asumsi pribadi agar tidak menunggu interpretasi data. Yang kedua, di sini ada tujuan metode fenomenologi. Tujuan utama dari fenomenologi dalam penelitian adalah untuk menggali dan memahami pengalaman manusia secara mendalam dan detail. Para penemuan berusaha mengungkap pemahaman subjektif individu terhadap dunia dan peristiwa-peristiwa yang mereka alami. Ini juga berarti mencari makna dari pengalaman tersebut dalam konsep yang lebih luas. Yang ketiga tuh ada prinsip-prinsip fenomenologi. Intentionalitas. Setiap pengalaman manusia selalu berorientasi pada sesuatu. Artinya, ketika seseorang memiliki pengalaman tersebut selalu berhubungan dengan objek atau peristiwa tertentu. Objek atau teknik mengkosongkan atau menangguhkan keyakinan atau asumsi kita mengenai dunia luar untuk dapat melihat dunia sebagaimana adanya. Peneliti berusaha untuk melihat pengalaman peserta dengan mata yang bersih tanpa pengaruh asumsi atau teori sebelumnya. Esensialisme. Fenomenologi berusaha menemukan esensi dari pengalaman yang diungkapkan oleh peserta. Esensi ini menggambarkan inti dari pengalaman yang tidak berubah. Deskripsi mendalam. Peneliti berusaha menggambarkan pengalaman subjektif secara detail tanpa menegralisasi atau mengaburkan data dengan penilaian eksternal. Yang selanjutnya, karakteristik metode fenomenologi. Subjektif, fokus pada pengalaman subjektif individu. Bracketing. Peneliti menunda asumsi atau prasangka pribadi agar tidak mempengaruhi penelitian. Deskripsi mendalam, menggali pengalaman partisipan secara rinci. Makna atau institusi menekankan pemahaman makna dari pengalaman individu. Kontekstualisasi menghubungkan pengalaman individu dengan situasi sosial dan budaya mereka. Yang keempat, proses pengumpulan data fenomenologi. Pengumpulan data dalam fenomenologi sering dilakukan melalui
Wawancara mendalam biasanya wawancara tidak berstruktur atau semi struktur, digunakan untuk memberikan ruang bagi peserta untuk menjelaskan pengalaman mereka secara bebas. Wawancara ini bertujuan untuk mengeksplorasi perasaan, pemikiran, dan pengalaman berkaitan dengan fenomena yang diteliti. Yang observasi pengamatan langsung terhadap peserta juga dapat digunakan meskipun wawancara adalah metode yang lebih umum. Terakhir, dokumentasi. Dalam beberapa kasus, peneliti dapat menggunakan catatan harian, surat, atau dokumen lainnya yang dapat memberikan wawasan tentang pengalaman individu. Yang kelima yaitu analisis data dalam fenomenologi. Nah, analisis data fenomenologi itu bertujuan untuk menggali esensi dari pengalaman yang diungkapkan oleh peserta. Berikut adalah langkah-langkah utama dalam analisis fenomenologi. Langkah-langkah yang pertama yaitu pengumpulan dan transkrip data. Setelah melakukan wawancara atau pengamatan, langkah pertama adalah mendeskripsikan data secara lengkap. Transkrip ini harus akurat dan lengkap agar analisis bisa dilakukan dengan benar. Yang kedua, reduksi fenomenologis. Proses reduksi fenomenologis atau bracketing adalah tahap di mana peneliti menangguhkan segala pengetahuan, pengalaman, dan teori yang telah dimiliki sebelumnya. Untuk membuka ruang bagi pengalaman peserta, peneliti berusaha untuk tidak berpengaruh oleh asumsi atau teori yang sudah ada. Identifikasi tema utama. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, yaitu pengalaman dan makna yang disampaikan peserta. Tema-tema ini berupa perasaan, situasi, atau pola sering muncul dalam wawancara. Selanjutnya, menyusun deskripsi esensial. Dari tema-tema yang ditemukan, peneliti menyusun deskripsi esensi pengalaman peserta. Deskripsi ini berusaha menggambarkan esensi atau inti dari pengalaman tersebut, yaitu apa yang sebenarnya dirasakan oleh peserta. Selanjutnya, verifikasi dengan peserta. Untuk memastikan validasi data, peneliti dapat kembali ke peserta dan meminta konfirmasi atau klarifikasi terkait temuan-temuan yang dihasilkan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan benar-benar mencerminkan pengalaman peserta. Yang keenam adalah jenis fenomenologi. Ada beberapa jenis fenomenologi. Yang pertama yaitu fenomenologi deskriptif. Fokus utama pada mendeskripsikan pengalaman yang dirasakan oleh individu tanpa mencoba untuk menginterpretasikan. Yang kedua, fenomenologi interpretatif. Pendekatan ini tidak hanya mendeskripsikan pengalaman, tetapi juga mencoba untuk menginterpretasikan makna dari pengalaman tersebut berdasarkan konteks sosial, budaya, dan kehidupan individu. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode fenomenologi. Kelebihan metode fenomenologi yang pertama yaitu menyediakan pemahaman yang sangat mendalam tentang pengalaman individu. Yang kedua yaitu fokus pada perspektif subjektif seperti suara kepada peserta penelitian. Yang ketiga, menghasilkan data yang kaya konstekstual. Kekurangannya yaitu subjektivitas tinggi, bisa mengarah pada bias dalam pengumpulan data. Analisis data tidak bisa digeneralisasikan ke populasi yang lebih luas karena bersifat sangat individu. Selanjutnya, proses analisis yang memerlukan waktu lama dan sangat bergantung pada keterampilan peneliti. Yang kedelapan yaitu contoh aplikasi fenomenologi. Penelitian tentang pengalaman hidup pasien kanker. Yang kedua, studi tentang pengalaman individu yang mengalami kehilangan atau trauma.
Yang ketiga, penelitian mengenai pengalaman mahasiswa yang menjalani pendidikan tinggi. Selanjutnya, kajian pengalaman praktisi dalam profesi tertentu seperti guru dan dokter. Nah, selanjutnya, apa itu riset atau penelitian fenomenologi? Penelitian fenomenologi berakar pada psikologi, pendidikan, dan filsafat. Tujuannya adalah untuk mengekstrak data paling murni yang belum pernah dicapai sebelumnya. Terkadang peneliti membuat catatan pribadi tentang apa yang mereka pelajari dari subjek. Hal ini menambah kredibilitas data serta memungkinkan peneliti menghilangkan pengaruh ini untuk menghasilkan narasi yang tidak bias. Nah, ada dua pertanyaan besar yang kerap dipakai dalam metode ini, yakni yang pertama adalah apa pengalaman subjek terkait dengan fenomena. Yang kedua, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pengalaman dari fenomena itu. Seorang peneliti juga harus menggunakan pengamatan seni dan dokumen untuk membangun makna universal dari pengalaman mereka, membangun pemahaman tentang fenomena tersebut. Kekayaan data yang diperoleh dalam peneliti. Seorang peneliti juga dapat menggunakan pengamatan seni dan dokumen untuk membangun makna universal dari pengalaman saat mereka membangun pemahaman tentang fenomena tersebut. Kekayaan data yang diperoleh dalam peneliti fenomena membuka peluang untuk penyelidiki lebih lanjut. Selanjutnya, prosedur penelitian fenomenologi. Yang pertama, menentukan fenomena yang diteliti, misalnya pengalaman pasien kanker menghadapi pengobat. Yang kedua, memiliki partisipan, biasanya menggunakan teknik purposive sampling, memilih orang yang benar-benar mengalami fenomena tersebut. Yang ketiga, pengumpulan data, wawancara mendalam, teknik utama untuk menggali pengalaman. Observasi, mengamati ekspresi, perilaku, atau instruksi partisipan. Dokumentasi atau surat jurnal pribadi atau rekaman pengalaman. Yang keempat, analisis data. Transkripsi wawancara, mengubah rekaman menjadi teks tertulis, mengidentifikasi tema untuk muncul mengalami partisipasi. Deskripsi esensial fenomena, menyusun makna yang berbagai perspektif partisipan. Yang kelima, verifikasi dan validasi. Member check, meminta partisipan mengonfirmasi hasil temuan. Triangulasi, membandingkan hasil dengan sumber lain untuk meningkatkan validitas. Yang keenam, interpretasi dan penyajian hasil. Menyajikan hasil dalam bentuk narasi yang menggambarkan esensi pengalaman partisipasi. Dari materi yang sudah saya sampaikan, inilah kesimpulannya. Kesimpulannya di sini, metode fenomenologi adalah pendekatan yang sangat berguna untuk menggali pemahaman hidup dan makna yang diberikan individu terhadap peristiwa atau fenomena tertentu. Meskipun terdapat tantangan terkait subjektif dan negaralitas, pendekatan ini mampu memberikan wawasan mendalam yang tidak dapat ditemukan melalui metode penelitian kualitatif. Fenomenologi membantu penelitian untuk melihat dunia perspektif orang lain, memberikan penghargaan terhadap pengalaman pribadi dan konsep sosial yang membentuk pengalaman tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.